Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mehmet Sumayedi, mahasiswa Piloting PPG Guru Tertentu tahap 1 Universitas Negeri Makassar, NIM 2490549911. Akan menjanjikan video pembelajaran di SMK 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, anak-anak semua, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran teknik komputer dan jaringan ya. Ya seperti biasa, ya sebelum mulai pembelajaran supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, maka mohon dipimpin untuk doa sebelum mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang ya. Jadi pembelajaran ini mungkin sebelumnya saya akan menanyakan kabar kalian semuanya ya. Bagaimana, sehat semua? Sehat semua ya. Jadi kemudian saya pastikan semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi baik jasmani maupun rohaninya semuanya bisa berjalan dengan baik supaya kita bisa menerima materi yang akan saya sampaikan hari ini ya. Tetapi sebelumnya saya harus memastikan dulu kehadiran kalian ya. Saya akan absen dulu ya. Baik. Oke. 11 TKJ 2 ya. Oke, Adam ada? Adam, apa kabar Adam? Ya, baik, Pak. Mulkiah, kamu pindah ke pojok ya? Nathanael? Ada Nathanael, kemudian Ridwan Arif. Ridwan Arif mana? Oke, Ridwan. Kemudian Satria. Satria hadir. Sultan? Hadir, Pak. Zahra? Oke, semuanya udah saya panggil ya. Ada yang di sini belum saya panggil? Ada, udah panggil semua. Baik, jadi kita semua harus selalu jaga kesehatan ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Ini di sini banyak yang sakit nih ya, mungkin karena emang musimnya lagi sakit ya. Kemudian kita juga harus selalu ikhlas di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena keikhlasan dalam bertindak itu akan berpengaruh pada pikiran-pikiran kita ya, kesehatan kita, kemudian kepada motivasi kita semuanya. Yaitu, jadi terutama kita harus sehat dan semangat ya. Kemudian saya juga harus menyampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pilan ya. Jadi memasang konfigurasi pada jaringan pilan. Pada pertemuan yang lalu kita udah mempelajari tentang pilan yang menggunakan beberapa perangkat switch dan beberapa perangkat jaringan ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya akan menjelaskan bahwa pilan itu tidak hanya dikonfigurasi pada switch, tetapi juga bisa kita lakukan dengan menambahkan router ya. Nah, selama ini kita selalu mengkonfigurasi bahwa setiap pilan ID yang berbeda itu kan tidak bisa saling berkomunikasi ya, tidak bisa saling terhubung. Nah, kira-kira pertemuan yang lalu kalian bisa menjelaskan atau bisa menyimpulkan apa bedanya LAN dengan pilan? Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa bedanya LAN dengan pilan? Baik, ya silahkan ya. Nah, mungkin pada pertemuan yang lalu, kita selalu konfigurasi pilan-pilan yang sederhana ya. Tadi antar pilan ID belum bisa berkomunikasi. Nah, tetapi supaya masalah itu bisa diselesaikan, ya, proyek kita hari ini adalah kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengkonfigurasi supaya antar pilan itu bisa saling komunikasi atau bisa saling terhubung. Nah, istilahnya adalah namanya interpilan routing.
interpilan routing. Nah, interpilan routing ini berarti menambahkan sebuah perangkat atau memerlukan sebuah perangkat router. Ya, di mana fungsi utama dari router itu sendiri adalah untuk menghubungkan network-network yang berbeda. Ya, mungkin ini akan saya lebih jelas lagi pada tayangan presentasi pada interpilan routing. Ya. Oke. Oke, pada kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi interpilan routing ya. Nah, mungkin nanti di akhir pembelajaran juga untuk materinya itu bisa kalian download di Drive ya yang udah kami sediakan. Seperti itu. Oke, untuk materinya saya akan coba tayangkan ini. Oke, ya. Enaknya saya di sebelah mana nih? Ya, sini ya. Oke. Nah, memasang dan konfigurasi perangkat jaringan interpilan routing. Oke, tadi kemudian ini. Jadi interpilan routing secara konsep ya bahwa kenapa kita harus menggunakan interpilan routing? Interpilan routing itu adalah proses meneruskan ataupun forward ya paket atau lalu lintas jaringan ke jaringan yang lain gitu kan. Nah, pilan ke pilan. Jadi dari satu pilan ke pilan yang lain. Jadi interpilan ini adalah proses pembagian segmen pada jaringan lokal yang tujuannya itu untuk menghubungkan pilan yang berbeda. Paham ya? Kemarin kita hanya baru bisa menghubungkan antar pilan aja ya yang bisa komunikasi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita bisa menghubungkan antar pilan-pilan yang berbeda. Oke. Kemudian, nah ini masih. Jadi karena dalam sebuah pilan tidak terhubung dengan komputer yang lain, kalau yang berbeda pilan ya, kalau berbeda pilan kan kita tidak bisa menghubungkan ya. Kita semua udah lakukan pengujian ya. Kita udah lakukan pengujian, kita udah praktek untuk pilannya. Nah, saat ini kita akan praktek tentang interpilannya ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari konsep interpilan routingnya. Jadi kita membutuhkan di sini kita membutuhkan namanya perangkat router ya. Nah, tetapi ingat interpilan ini bisa dilakukan jika kalau misalkan kita menggunakan Cisco maka iOS-nya harus sesuai. iOS ini adalah firmware-nya daripada sebuah perangkat gitu. Karena kan perangkat yang kita gunakan itu pasti ada operating system-nya. Kalau di Cisco itu disebutnya adalah iOS ya. Ada istilah ada iOS untuk iPhone, tapi ada juga iOS untuk perangkat Cisco, itu disebutnya iOS. Nah, itu. Tetapi si iOS ini juga harus mendukung si trunking maupun VLAN-nya, ya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan interpilan routing berarti kita harus mengaktifkan protokol yang namanya protokol IEEE 802.1Q ya. Nah, itu adalah protokol yang harus aktif. Kemudian lihat. Nah, ini konsepnya, konsep interpilan. Kita semua udah tahu semua bahwa pilan itu adalah untuk merubah broadcast domain dengan broadcast domain yang lainnya ya, supaya tidak terjadi broadcast maka dibentuklah pilan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira topologi jaringan untuk interpilan routingnya ya. Ini topologi jaringan untuk interpilan routing. Jadi, kalau yang biasa kita konfigurasi adalah dengan menggunakan sebuah switch ya. Tetapi kita memerlukan satu perangkat lagi namanya router. Kalau ini ada pilan, misalkan pilan 10, pilan 20, pilan 30. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, biasanya yang hanya bisa komunikasi antar pilan aja ya. Nah, sekarang kita harus bisa menghubungkan pilan 10, misalkan bisa komunikasi dengan pilan 20 atau dengan pilan 30. Nah, perangkatnya berarti kita harus menambahkan satu buah perangkat ini. Oke, sampai sini kira-kira bagaimana? Untuk topologinya. Untuk topologinya seperti ini bagaimana? Paham? Siap ya. Oke, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini berarti saya akan langsung ke konfigurasi aja ya. Bagaimana cara konfigurasi di router itu sendiri supaya bisa memforward atau meneruskan paket-paket data ke yang lainnya seperti itu. Jadi sedikit saya akan jelaskan tentang materinya termasuk juga konfigurasi daripada routernya. Baik, semuanya bisa melihat presentasi ini. Saya akan langsung praktekkan aja ya untuk di materinya, materi presentasinya. Jadi supaya kita bisa lebih paham lagi ya. Nah,
Semuanya mungkin nanti kita praktek pakai ini ya, pakai Cisco Packet Tracer untuk simulatornya. Jadi pada proyek ini kita akan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Untuk konfigurasi di routernya yang pertama kali kita harus lakukan adalah seperti biasa, bahwa perangkat Cisco pada saat kita config itu dalam kondisi interface-nya adalah shutdown. Ya, betul. Yang pertama harus kita lakukan adalah langkah awalnya kita akan konfigurasi si routernya dulu ya. Seperti biasa, kita aktifkan routernya ya. Saya pakai Cisco Packet Tracer-nya. Oke, saya pakai router 8211 aja ya. Di sini ada router 8211, ada 2911, saya pakai yang 2811 aja. Oke. Kemudian untuk pengkabelannya ya, kita mulai persiapkan dulu pada proyek ini pengkabelannya. Untuk menghubungkan router dengan switch ini kita gunakan kabel apa? Strike ya. Strike ya, ini saya di sini saya hubungkan dari interface 00 ke interface 01 ya, FA01. Oke. Nah, itu nanti akan menjadi pot terang ya di switch-nya itu. Kemudian di sini FA02 saya hubungkan ke PC 0. Nah, kabelnya semuanya cross juga ya. Oh, sorry, strike ya. Kemudian ini juga ke sini ya, ini untuk materinya. FA04-nya ke topologinya sudah jadi. Jadi penyiapan awal itu adalah kita menyiapkan pengkabelannya. Ini topologinya ya seperti ini. Ini biasa disebut dengan router on stick juga ya. Artinya router on stick adalah nanti ketika di sini banyak VLAN akan dilewatkan melalui satu kabel terang namanya ya, router on stick namanya seperti itu. Kemudian kita akan mulai ke konfigurasi pengalamatan ya. Nah, pada jaringan ini saya menggunakan network 192 10 ya, 10 ini kelas A tapi pakai prefix 24 ya. Kemudian yang VLAN 20-nya saya pakai IP 20.20.20.0 prefix 24 ya. Kemudian yang VLAN 30-nya saya pakai prefix VLAN 30 pakai 30.0 prefix 24 ya. Seperti biasa konfigurasi Cisco menggunakan CLI ya. Nah, ini CLI-nya. Oke, statusnya adalah kita no di sini, artinya kita nggak mengikuti wizardnya, kita langsung aja secara manual aktifkan routernya ya. Kita akan aktifkan routernya, itu adalah enable ya. Kemudian kita masuk ke mode configuration pakai perintah config T atau config terminal iya. Nah, statusnya selanjutnya kita lihat dulu ya, show running config di sini ya. Artinya adalah perintah ini untuk melihat apakah yang tertulis interface-nya gigabit atau pas Ethernet ya. Ini supaya lebih yakin. Misalkan pakai perintah apa, show running config ya, show running aja. Nah, seperti itu. Nah, ini akan ditampilkan. Nah, kita bisa tahu Ethernet yang terpasang pada perangkat ini apa. Nah, ini ada FA00, ada FA01 ya. Berarti PIC kita menggunakannya adalah FA ya. Paham ya? Kalau gigabit pakainya apa? GA ya. Oke, GA. Nah, ini config-nya. Berarti kita aktifkan dulu interface-nya ya, karena kalau kita lihat di sini kita intip ini statusnya masih down ya, interface-nya masih down, jadi harus kita aktifkan. Nah, aktifkannya ya seperti tadi, kita perintahkan masuk ke interface-nya ya, FA00 itu aktifkannya perintah no shutdown ya. Kemudian kita exit, pindah ke interface FA01 ya kan, aktifkan lagi no shutdown. Oke. Semuanya sudah up, lihat sini udah up ya. Statusnya sudah berubah sekarang. Statusnya ini sudah ya oke, ini sekarang udah up nih ya. Yang tadi kan masih down. Nah, ini pilannya udah kita buat semua ya. Pilannya udah kita buat semua. Dan apalagi yang harus kita tambahkan? Setiap perangkat jaringan IP address. Jadi harus ada IP address-nya. Kalau nggak ada IP address-nya nggak bisa digunakan ya. Oke, kita masuk lagi berarti ke interface FA berapa?
Iya, interface FA 0 0 pilihan 10 ya. Oke. Titik 10 ya. Perintahnya apa? IP address. Misalkan tadi 10 10 10.1 ya. Netmasknya saya pakai 255 sesuai dengan di topologi ya. 552550 itu. Oke, ada yang typo, jadi error 255 enter. Oke, ya. Kemudian ke interface FA 00 titik pilihan 20 ya. Ya. Mohon maaf tadi di interface FA 0.30 itu Bapak belum bikin encapsulation. Belum terlewat encapsulasinya. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu kita bisa nanti aktifkan kembali sambil menambahkan IP address ya kalau misalkan terlewat seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nah ini sebenarnya juga untuk penambahan IP address kita bisa langsung tadi pada saat atau setelah encapsulation ya seperti itu. Tapi karena terlewat jadi kita ulang lagi untuk IP address-nya. Tadi ada yang terlewat katanya tidak ditambahkan encapsulation, berarti kita ulang aja di sini. Interface FA 00.30 ya. Oke, gitu kan. Kemudian apa encap-nya? Tadi belum ya? Encapsulation.1q berarti 30. Langsung aja IP address ya. 30.30.30. Oh, koma ini. 30.30.1 ya. Atasnya 255 0. Oke. Nah, jangan lupa kalau kita udah konfigurasi pilannya, kita langsung simpan ya supaya nggak hilang. Pakai perintah apa? Write. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau salah seperti ini bisa pakai Ctrl Z ataupun Ctrl X ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Udah jelas ya? Untuk jelas semua ya. Semuanya udah paham kan konfigurasi di switch-nya? Oke, jadi kita mulai ke mengerjakan project yang sudah kita siapkan ya. Jadi seolah-olah kita ini kerja langsung real ya. Jadi pembelajaran kita langsung diimplementasikan pada kondisi nyata sebuah perusahaan, sebuah industri atau sebuah sekolah dan lain-lain ya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan itu untuk proyek yang saya berikan itu dalam bentuk ada lampiran untuk pengerjaan proyeknya ya. Nanti alamatnya saya berikan di sini ya. Tapi pastikan semua komputer internetnya aktif ya. Nah, untuk lembar kerjanya ataupun tugas proyeknya kamu bisa di alamat ini ya. Sebentar, nah slide-nya kamu bisa download di sini untuk lembar kerjanya. DSID TKJ N9 seperti itu ya. Jadi silahkan dicoba diakses ya. Kalau misalkan internetnya sudah terhubung, nah silahkan coba diakses. Nah, ketika nanti lembar kerjanya ataupun tugas proyeknya sudah kalian bisa buka dan lain-lain, maka saya sepakati bahwa waktu untuk pengerjaan proyek ini adalah maksimal hanya kurang lebih 30 menit untuk pengerjaan ya. Semangat ya. Oke. Baik semuanya ya. Punya kamu udah topologinya? Udah. Oke. Yang ini? Oke. Udah bisa di itu ya, udah bisa di-download. Silahkan sambil dikerjakan. Nah, sudah ada lembar kerjanya. Oke, baik. Saya kira mungkin jika ada udah selesai, ada yang bersedia untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini kelompok berapa? Nah, kelompok 1 akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan hasil ataupun dari proyek tersebut. Nah, yang lain kalau yang belum paham bisa bertanya pada kelompok ini ya. Itu. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ya yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya mulai. Ini adalah topologi yang sudah kita buat, yaitu tentang inter-VLAN routing. Seperti yang kita tahu, inter-VLAN routing adalah proses mengirimkan antara paket antara VLAN yang berbeda. Misal, ini saya membuat VLAN 10 dan saya mengetes jaringan ke VLAN yang lain atau VLAN yang berbeda. Nah, jadi inter-VLAN routing adalah proses mengirimkan paket antara VLAN yang berbeda di dalam jaringan. Nah, contohnya ini saya membuat VLAN 10 dan VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, semisal saya mengetes jaringan dari VLAN 10, ngetes ke VLAN 20, itu akan tersambung. Coba kita ping dulu antara PC yang mempunyai VLAN 10 dan ke PC yang mempunyai VLAN 20. Yang pesan aja. Yang pesan aja, yang pesan. Yang pesan. Nah, ini kita ngeping dari PC yang mempunyai VLAN 10 ke PC yang mempunyai VLAN 20. Nah, jadi hasilnya successful atau berhasil. Koneksinya berhasil. Dah. Terus apa lagi? Terus coba di ping dari PC 0 ke PC 2. Oke. Oke, kita akan mengeping dari PC yang mempunyai VLAN 10 ke PC yang mempunyai VLAN 30. Saya pakai pesan lagi. Ini pakai pesan aja. Biar jelas pakai pesan. Nah, udah terlihat ya, reply from, bukan RTO. Berarti kalau misalkan udah reply from itu kita katakan berhasil. Nah, kita mengirimkan lewat pesan. Nah, ini hasilnya successful. Berarti koneksi antara VLAN 10 dan VLAN 30 berhasil terhubung. Oke. Ada pertanyaan mungkin untuk kelompok 1? Pertamanya. Ya, silakan. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Raditya Irawan. Saya ingin menanya, dalam proses konfigurasi apa ada kesulitan? Kesulitan dalam konfigurasi ini ya, inter-VLAN ini. Ya, inter-VLAN ya. Mungkin tidak ada kesulitan ya, karena sebelumnya kita sudah diajarkan oleh Pak Guru kita, Pak Mehmet, untuk konfigurasinya. Jadi saya tidak ada kesulitan sedikit pun karena sudah dicatat juga konfigurasinya di buku. Jadi tinggal jika saya lupa tinggal melihat saja di buku. Mungkin itu sih, tidak ada kesulitan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Ya, silakan. Ya. Adam. Pegang aja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Mulyajati ingin bertanya, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam mengkonfigurasi inter-VLAN? Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Adam. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dari config ini yaitu konfigannya. Kayak misalkan kalian mengkonfig nih, ngetikkan otomatis kayak interface. Nah, itu tuh jangan sampai kayak salah ketik gitu loh, kayak typo bisa dibilang. Jadi kayak misalkan harusnya interface FA0/0 jadi FA0/24. Jangan sampai typo dari katanya. Kan kalau misalkan kita typo dari kata-katanya bakalan beda kodenya. Mungkin itu sih. Berarti jika ada kata-kata sedikit yang salah mungkin itu tidak akan berhasil. Nah, mungkin lebih teliti aja. Kalau jika tidak berhasil, coba diperhatikan lagi konfigurasi yang dikerjakan. Siap, sudah jelas. Terima kasih. Jelas? Mungkin ada lagi kelompok lain pertanyaan? Ada kelompok lain yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Gilang. Dipegang aja mic-nya supaya kedengaran. Ya. Baik, nama saya Erlangga dari kelompok 3. Saya ingin bertanya perihal IP yang dipakai ya. Kenapa IP yang dipakai tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sebelumnya, yakni dengan misal 10.10.10.1
juga selebihnya. Kenapa? Jadi saya menggunakan di sini menggunakan IP privat ya. Oh, privat. IP privat karena mungkin lebih direkomendasikan menggunakan IP privat daripada IP publik. Dan di sini saya menggunakan IP yang sudah diajarkan, IP kelas C ya. Kelas C kan? Kelas C gitu. Jika menggunakan IP publik mungkin bisa, cuman kurang efisien saja bagi saya. Lalu kenapa prefix 24 yang dipakai? Apakah bisa prefix lain yang Digunakan. diimplementasikan di intervilan ini? Ya bisa, untuk prefix ini bisa digunakan berapa aja kan, tergantung IP yang dibutuhkan gitu. Kenapa saya menggunakan IP prefix 24 ini agar mungkin lebih banyak aja. Udah pernah nyoba pakai prefix lain? Hah? Udah pernah nyoba pakai prefix lain? Oh, pernah. Saya pernah nyoba pakai prefix 24, 25, 26. Oke. Yes. Sudah terjawab jelas? Ya, Ya, jelas. terima kasih atas Ya, Makasih. jelas Erlangga ya. Ya, makasih, Pak. Baik, saya tutup sesi presentasi kali ini. Terima kasih bagi para audiens yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi sesi diskusi udah kita lakukan bersama ya. Kemudian juga udah kita lakukan sesi presentasi oleh kelompok 1 yang sudah dengan jelas ya melakukan konfigurasi interpilan routing disertai dengan contoh lengkap topologinya. Ya mungkin selain dari sesi presentasi ada pertanyaan lain ya. Nah, kira-kira yang di pojok sana sudah paham belum tentang materi pilan hari ini? Paham. Nah, kira-kira kamu perubahan apa dalam diri kamu tentang pembelajaran ini? Mungkin Mulkia bisa jawab? Ya. Ya Pak, jadi saya makin tahu kalau misal VLAN yang berbeda itu bisa terhubung pakai interVLAN routing. Nah, interpilan routing ya. Berarti hari ini kita udah belajar tentang interpilan routing dengan menggunakan perangkat baru yaitu router yang sebelumnya mungkin belum pernah kita lakukan untuk gunakan di jaringan seperti itu ya. Baik, jadi selanjutnya karena kita tadi udah melakukan praktek yang berhubung dengan interpilan routing, saya minta tolong di lembar umpan balik dan refleksi tolong diisi sebelum pembelajaran hari ini mungkin selesai karena itu sangat penting sekali ya. Tolong di LKPD-nya di bagian bawah atau di lembar terpisah ada form umpan balik ya. Yang udah buka linknya silahkan dicek. Ada? Oke, kalau ada saya minta diisi ya. Diisi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Ya mungkin beberapa kalimat ya semuanya kalau bisa harus mengisi ya untuk umpan baliknya. Kalau misalkan tidak terhubung dengan internetnya tadi mungkin bisa copy pakai flash disk ya. Nah, untuk pengisian refleksi dan umpan baliknya silakan karena itu sangat penting sekali untuk pembelajaran kita selanjutnya ya. Nah, apakah misalkan pembelajaran kita ini ada yang kurang dipahami atau bagaimana itu ada refleksi dan umpan baliknya. Ya, saya kira. Nah, untuk ngisinya karena itu POM-nya adalah POM PDF ya. POM PDF, jadi ngisinya kalau di komputernya ada Office ya silakan pakai Microsoft Word ya. Kalau nggak ada Microsoft Word, pakai WordPad boleh yang udah bawaannya Windows ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu mau isi di kertasnya masing-masing, di bukunya masing-masing, silakan nanti bisa dikumpulkan ya. Tapi karena ini adalah untuk umpan baliknya nanti masing-masing, saya kira di kertas aja ya diisinya ya. Oke, di kertas aja. Nah, semuanya udah ada semua kan? Oke, jadi semuanya di kertas aja. Semuanya bawa kertas kan? Oke, jadi umpan balik dan refleksinya tolong diisi di kertas aja semuanya. Kertas lembar boleh, di tengah-tengah aja biar agak ini, katakan.
Ya. Nah, kalau untuk pengisian umpan balik, refleksi, saya kira kalian bisa berpikir dengan pemahaman kalian sendiri ya. Itu tidak ada benar, tidak ada salah di situ, ya kan? Oke, saya kira. Udah? Oke. Gimana hari ini? Paham? Udah lebih paham Pak. Udah lebih paham? Filan secara keseluruhan dan interfilan. Udah, filan dengan interfilan udah bisa ya? Itu aja. Untuk konfigurasi router juga udah paham ya, seperti itu. Oke. Udah punya kamu udah? Kenapa? Bingung. Garuk-garuk ya. Oke, nggak masalah ya. Itu ya untuk introspeksi diri kita ya. Jangan sampai kita belajar nggak ada target gitu loh. Ya, kita belajar nggak ada target. Jangan cuma berangkat pagi ya pulang sore seperti itu kan. Ya, capek-capek doang kita. Ya, tapi nggak ada yang kita peroleh. Nah, kalau dengan seperti ini kan kita jadi tahu, oh kita batas kemampuan kita itu sampai mana. Berarti yang saya harus tingkatkan itu di mana gitu kan. Nah ini. Jadi peningkatan itu harus selalu positif buat diri kita semuanya ya. Ini bukan karena kita sekolah itu bukan hanya bukan orang lain tapi untuk kita diri sendiri. Dan seperti biasa ya kita juga harus selalu memupuk ya rasa kerjasama ya. Tadi kita udah diskusi. Nah itu adalah bagaimana kita cara bekerja sama dengan teman ya, bagaimana cara kita bergotong royong itu. Kemudian cara kita memahami ya perasaan-perasaan orang lain gitu kan. Kemudian bagaimana kita harus bisa mengendalikan ya emosi kita pada saat kita misalkan berdiskusi ya, semuanya harus saling menghargai ya pendapat orang lain itu. Jadi dengan adanya diskusi seperti ini kan kalian bisa saling menutupi ya, kalau misalkan oh si A nih kurang di sini ya temennya bisa membantu, oh nih jawabannya seperti ini. Jadi kita diskusi seperti itu dan kita juga harus menghargai setiap pendapat orang lain. Bukan berarti kita menyalahkan ya, tetapi oh yang ini saya kira kurang cocok nih gitu kan. Jadi harus diperbaiki seperti itu. Ya karena apa? Karena nanti ya kita nggak hidup sendiri, yang namanya makhluk sosial kan. Yang namanya makhluk sosial kan kita akan hidup bergotong royong, kita harus hidup bersama gitu kan. Kita akan selalu membutuhkan orang lain gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya egois ya, ingin menang sendiri gitu. Jadi kita juga harus selalu memupuk rasa solidaritas kita, rasa empati kita ya. Kalau ada yang kesusahan ya kita harus empati gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Karena di sekolah itu bukan hanya kita mempelajari hanya dari sisi akademis aja, tetapi karakter-karakter juga kita harus tingkatkan, ya kan? Oke, saya kira mungkin untuk pembelajaran hari ini ya segera kita akhiri. Ya, kesimpulan hari ini adalah bahwa semuanya saya pastikan sudah memahami tentang interfilan routing. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa memahami dan bisa menerapkan konfigurasi interfilan routing dan melakukan pengujian interfilan routing gitu ya. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan. Saya kira sebelum kita mengakhiri materi ini ya mungkin nanti sebelum kita keluar kita semuanya berdoa dulu ya. Ya kita berdoa dulu supaya semuanya ya sehat dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak gitu. Amin. Gitu, ya. Oke, saya kira untuk materinya mungkin saya tutup aja ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.